Halo semuanya, pernah nggak sih lagi nyantai di rumah, terus dengar suara khas mobil pickup sayur keliling lewat di depan pagar? Yap, kita semua pasti familiar banget sama pemandangan ini. Seringkali kita mikir, itu cuma bisnis sederhana aja kan? Paling cuma belanja di pasar subuh, lempar dagangan ke bak mobil, terus keliling cari pembeli. Tapi, tunggu dulu. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal ngebongkar asumsi itu. Kita bakal ngelihat bareng-bareng kalau di balik tumpukan kangkung dan rentengan bumbu dapur itu, sebenarnya lagi beroperasi sebuah bisnis mikro yang super canggih. Dan pastinya penuh dengan perhitungan ekonomi tingkat tinggi. Coba deh pikirin sebentar, pernah kepikiran nggak sih rahasia di balik pasar keliling yang ternyata sangat menguntungkan ini? Kita sebagai pembeli kan seringnya cuma lihat hasil akhirnya aja ya. Padahal ini tuh bukan sekedar soal siapa penjual yang bisa bangun paling pagi. Sama sekali bukan. Ini sebenarnya adalah sebuah masterclass atau kelas tingkat dewa dalam urusan manajemen rantai pasokan, psikologi konsumen, dan taktik retail. Dan hebatnya lagi, semua ini dieksekusi murni di atas kendaraan beroda 4. Keren kan? Nah, biar lebih terstruktur, mari kita langsung bedah 4 pilar utama dari retail mikro ini. Pertama, strategi penataan barang berjalan. Kedua, perkiraan stok pintar. Ketiga, psikologi pelanggan dan harga. Dan yang keempat, strategi akhir hari. Oke, langsung aja kita masuk ke poin pertama ya, yaitu strategi penataan barang berjalan. Gimana caranya nyulap mobil pickup jadi etalase toko? Kalian sadar nggak sih, desain fisik dari mobil pickup ini tuh secara langsung ngedikte gimana pergerakan pelanggan dan akhirnya nentuin omset penjualan hari itu? Bayangin aja, mereka harus memaksimalkan ruang yang benar-benar sempit. Makanya mereka ngerakit sistem rak 3 tingkat khusus. Tujuannya apa? Supaya pandangan pembeli tuh tembus atau loss dari ujung kiri ke kanan. Semua barang jadi kelihatan jelas dari segala sudut. Sistem ini juga bikin pembeli ngerasa gampang buat self-service, tinggal ambil gunting sendiri, terus mulai deh milih-milih belanjaan layaknya di swalayan modern. Nggak lupa juga, mereka pasang atap plastik tebal. Ini simple tapi esensial banget buat ngelindungin barang dagangan dan pembelinya dari terik matahari atau hujan yang tiba-tiba turun. Terus kalau ngomongin penataannya sendiri, biasanya ada 2 aliran desain utama yang sering dipakai. Yang pertama, ada tipe penjual yang naruh rak nempel persis di bagian depan kaca kabin, jadi area tengah baknya dibiarin kosong melompong. Ini cerdas banget loh, karena kalau barangnya mulai habis, area tengah yang kosong ini gampang banget buat disapu dan dibersihin. Nah, di sisi lain, ada juga yang milih pakai meja panjang di tengah bak sampai ke belakang, keranjangnya ditaruh di bawah, dan barang-barang rentengan digantung di atasnya. Mau pakai cara pertama atau kedua, dua-duanya ini tuh hasil engineering buat mendisplay ratusan item dengan rapi di atas jejak ruang yang sangat-sangat terbatas. Lanjut ke pilar kedua kita, perkiraan stok pintar dengan cara membaca kalender. Ini nih bagian yang bikin geleng-geleng kepala. Barang yang mejeng di atas rak itu ternyata bukan asal comot pas belanja subuh, tapi dikalkulasi dengan super teliti pakai data demografi harian. Serius, penjual keliling ini hafal betul ritme lingkungan mereka. Misalnya nih, di hari kerja kayak Senin sampai Rabu, ibu-ibu yang kantoran kan lagi pada kerja. Otomatis waktu buat masak ribet itu hampir nggak ada. Nah, abang sayur ini bakal secara drastis ngurangin stok ikan, cumi, atau daging segar. Tapi begitu masuk weekend, Sabtu dan Minggu, wah mereka langsung melipat gandakan stok barang-barang premium tadi. Kenapa? Ya karena pelanggan lagi pada libur dan punya waktu luang buat masak hidangan besar buat keluarga. Masuk akal banget kan? Masalahnya gini, kegagalan ngebaca siklus hari ini tuh taruhannya fatal. Coba bayangin kalau mereka bawa terlalu banyak ikan segar atau cumi di hari Selasa yang lagi sepi-sepinya. Barang-barang ini sifatnya gampang banget rusak. Kalau nggak laku hari itu juga, besoknya udah pasti busuk dan bau. Jadi ini bukan cuma soal kehilangan potensi untung, tapi duit modal mereka tuh benar-benar langsung menguap alias rugi bandar hari itu juga. Makanya prediksi atau forecasting stok mereka itu nggak boleh meleset. Oh, dan bukan cuma ritme mingguan loh, mereka juga wajib peka sama siklus makroekonomi di wilayah itu, yaitu siklus gajian. Pas masuk tanggal muda, alias awal bulan, daya beli pelanggan lagi melonjak kencang. Di momen ini, barang-barang sekunder dan yang harganya lumayan mahal bakal cepet banget ludes. Tapi beda cerita kalau udah masuk tanggal tua. Penjual harus sigap beradaptasi dengan bawa lebih banyak kebutuhan pokok dasar yang murah meriah, kayak tempe, tahu, dan sayuran hijau. Soalnya di fase ini, anggaran rumah tangga emak-emak lagi ketat-ketatnya, harus benar-benar relate sama isi dompet pembeli. Sekarang kita masuk ke pilar ketiga, psikologi pelanggan dan harga, alias kita ngomongin faktor manusianya. Coba didengerin kutipan langsung dari salah satu pelanggan ini. Dia bilang penjualnya kentir, tapi nggak apa-apa, yang penting dagangannya laku. Buat yang belum tahu, kentir itu bahasa gaul yang artinya nyentrik, lucu, atau agak gila tapi dalam konotasi yang positif. Dan asal kalian tahu, tingkah laku ini tuh bukan kebetulan.
Ini adalah strategi pertunjukan yang sengaja dimainkan. Dengan mempertahankan persona yang ceria, humoris, dan agak eksentrik, penjual tuh diam-diam ngebangun loyalitas warga yang kuat banget. Intinya, mereka itu nggak cuma jualan sayur, tapi mereka juga jualan hiburan dan kedekatan emosional tiap paginya. Dan pastinya ada SOP tak tertulis buat ngejaga mood pelanggan. Pertama, pantang banget yang namanya marah pas lagi ditawar, segila apapun tawaran itu. Kalau harganya emang udah mentok, alias nggak bisa turun lagi, mereka bakal ngasih penjelasan yang lembut dan logis, bukannya ngotot-ngototan. Nah, efek dari pelayanan yang super ramah ini unik banget. Seringkali pelanggan malah jadi nggak enak hati. Saking nggak enaknya, biarpun sayuran yang bagus udah habis terjual, pelanggan setia ini bakal tetap beli sisa dagangan yang ada, murni karena rasa kasihan dan simpati ke si abang sayurnya. Dan yang paling krusial, mereka selalu ngemas barang pakai sistem ketengan atau eceran kecil. Nah, ngomongin soal ketengan, perhatiin deh angka 2.000 sampai 3.000 rupiah di slide ini. Kelihatannya sepele ya, tapi ini sebenarnya adalah sihir harga psikologis. Dengan mecah bahan makanan jadi porsi mikro dan dilabeli harga pakai koin seribuan, penjual mastiin kalau ibu-ibu bakal selalu ngerasa dapat harga yang super miring dan bersahabat di kantong. Padahal nih ya, kalau kita hitung barang-barang secara gramasi total, margin keuntungan yang masuk ke kantong penjual justru bisa jauh lebih maksimal loh. Cerdas banget kan? Dan akhirnya kita tiba di pilar keempat sekaligus terakhir, strategi akhir hari buat meminimalisir kerugian. Bisa dibilang ini fase paling bikin deg-degan di bisnis makanan segar. Kenapa? Karena hari udah makin siang, matahari makin terik menggigit, dan di bak mobil masih ada sayuran yang mulai kelihatan layu. Di titik ini, poin krusialnya adalah nyalain mode diskon agresif. Kalau jam udah nunjukin waktu siang, mereka nggak bakal mikir dua kali buat nebas harga sampai 1.000 atau 2.000 rupiah per item. Potongan 1.000 perak mungkin kedengarannya dikit ya, tapi secara psikologis, buat ibu-ibu yang lagi belanja, diskon last minute ini benar-benar godaan yang sulit ditolak. Ini adalah bentuk penerapan taktik loss leader mikro yang super-duper efektif. Kalau mau dirangkum, filosofi utamanya itu sederhana banget. Mending ngasih diskon gila-gilaan di siang hari daripada bawa pulang itu sayur dan besoknya cuma jadi sampah karena busuk. Ngebawa pulang sisa dagangan yang rentan rusak itu sama aja kayak nanda tangan surat kerugian 100% buat esok hari. Makanya, jual obral di siang bolong, walau cuma balik modal atau kadang sedikit rugi, tetap jadi pilihan yang jauh lebih rasional. Yang penting apa? Yang penting cash flow atau arus kas tetap muter, supaya besok subuh ada modal buat kulakan barang segar lagi di pasar induk. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari sesi bedah materi kita hari ini, luar biasa ya. Berawal dari sekadar bak mobil pickup biasa, mereka bertransformasi jadi pebisnis andal. Mereka ketat nyortir barang kualitas prima, terus ngebangun infrastruktur etalase yang ngedukung self-service. Mereka secara rutin ngeramal pola konsumsi berdasarkan hari dan siklus gaji bulanan warga. Belum lagi kepiawaian mereka pakai pendekatan psikologis yang bikin pelanggan luluh. Dan terakhir, mereka tahu persis kapan harus neken ego demi nebas harga pakai diskon siang hari buat nyelamatin modal. Ini betul-betul sebuah sistem yang solid. Setelah ngupas tuntas materi ini, jelas banget ya kalau abang sayur keliling ini sama sekali bukan pemain amatir. Mereka itu ngejalanin model bisnis terukur yang secara nggak langsung ditenagai oleh prinsip-prinsip ekonomi tingkat tinggi. Penjelasan ini pastinya bikin kita mikir, pas kita keluar rumah besok, kira-kira bisnis harian apa lagi ya di sekitar kita yang kelihatannya sederhana, tapi diam-diam lagi mempraktekkan masterclass ilmu ekonomi retail kayak gini? Menarik banget buat dicari tahu. Tetaplah jeli mengamati dan teruslah belajar dari lingkungan di sekeliling kita. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.